membahas tentang sebuah teori ya, Candle Range Theory. Candle Range Theory atau CRT ya kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini merupakan salah satu teori dari sekian banyak teori untuk trading di market forex, dan mungkin bisa diterapkan untuk market yang lain, mungkin bisa di saham, mungkin bisa di kripto, mungkin saya tidak tahu karena saya tidak mendalami dunia itu. Jadi yang saya tradingkan itu yang saya sampaikan. Nah, Candle Range Theory ini mungkin sudah banyak didengar ya. Jadi prinsip Candle Range Theory ini adalah di mana ada fase akumulasi, kemudian setelah akumulasi akan ada fase manipulasi. Nah, setelah itu akan ada fase distribusi. Simpelnya begini. Jadi saya begini ya. Saya gambarkan sini. Nah, CRT itu adalah sebuah situasi di mana akan ada akumulasi seperti ini, akumulasi. Nah, setelah beberapa periode selesai akumulasi ini atau fase sideways ini, dia akan ada satu pergerakan manipulasi atau manipulatif market, bisa ke sini, ke atas, ya, atau dia bisa ke bawah, ya. Nah, kita ngomong contohnya ke atas. Nah, saat ini terjadi, orang-orang harus stop loss di atas ini, ya, akan ke-trigger stop loss-nya. Pun untuk orang-orang yang memasang limit order buy di sini, buy limit di sini, akan ke-trigger juga, diseret itu. Nah, itulah yang sebenarnya fase manipulasi. Di manipulasi itu semua posisi orang gitu kan. Either dia masang sell limit, dia masang buy limit, dia masang stop loss, nah ke-trigger semua atau terpancing semua, aktif semua oleh fase manipulasi ini yang naik. Nah, suddenly di closing candle itu dia akan turun, tutupnya kan di daerah sini. Nah, ini kan berlanjut turun ke bawah. Fase ke bawah inilah yang sebenarnya fase distribusi, pergerakan yang sebenarnya setelah fase penipuan ini atau fase manipulasi ini, setelah fase sideways. Ini kan lebih begitu. Itu inti dari sebuah teori, Candle Range Theory. Nah, kita sekarang ke chart. Saya hapus ya. Kita balik ke charts. Oke. Nah, Candle Range Theory ini biasanya bermain dengan dua time frame ya. Time frame cerita besarnya, kemudian time frame kecil untuk posisi kita entry dan masang stop loss. Oke. Balik lagi, kenapa mesti stop loss? Karena yang namanya dunia trading itu adalah tentang prediksi, tidak ada yang pasti 100%. Karena balik lagi, kita bukan smart money, bukan lembaga institusi keuangan besar yang bisa menggerakkan pasar seenak udahnya kita, gitu ya. Oke, yang saya lakukan adalah kita bisa bermain di time frame 1 jam untuk melihat cerita besarnya. Kemudian nanti untuk entry-nya kita masuk ke time frame 1 menit di sini. Ya. Itu, atau kalau mau cerita besarnya boleh di candle 4 jam, pergerakan di 4 jam. Nanti untuk entry-nya kita lowering time frame ke 15 menit ya. Jadi pasangan time frame-nya adalah 1 jam. Pasangan time frame-nya adalah 1 hour, itu pasangannya dengan 1 minute atau 1 menit. Kemudian 4 jam itu pasangannya adalah 15 menit.
Ya, harap diingat ini. Nah, kalau mau yang lebih ekstrem lagi, boleh bermain di candle range theory daily. Artinya candle daily itu pasangan time frame kecilnya adalah di 1 jam. Ya, ini mesti diingat. Kenapa? Karena dari yang saya lihat di market, ini yang masuk pasangan time frame-nya. Ya. Oke, saya hapus dulu. Kita langsung praktek ke chart ya, realita di chart. Saya ini contoh-contoh yang saya sudah kemarin lakukan. Oke. Baca. Oke, ini ya. Saya ambil contoh satu, candle range theory. Ini udah ada kemarin si Arti. Oke. Ini udah skemanya udah detail banget ya. Jadi awalnya begini. Inilah candle yang pertama saya lihat. Ya, kondisi candlenya begini. Lalu muncullah candle ini closing ini, kita ngomong time frame 1 jam ya, candle 1 jam. Biar lebih jelas. Jadi ceritanya for like the last 15 years, I would say by far it's the most like household name. So I had a page and I had like millions. Jadi ceritanya itu adalah gini. Nah, kita tutup banget tangan. Nah, gini. Jadi saya ngeliat ini ada candle hijau ya. Kemudian dia seperti nge-wick di sini atau liquidity sweep area low yang ini lewat wick yang ini. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah sepertinya candle range theory itu CRT. Jadi saya mark ini adalah area CRT high, ini CRT low nya. Nah, CRT high, CRT low di sini. Kita fokus candle merah dulu ya. Sudah di sweep. Nah, artinya ini akan ada kemungkinan setelah dia sweep liquidity di bawah, dia akan ngambil liquidity yang di atas. Umumnya akan begitu. Nah, ketika candle 1 jam yang bullish ini selesai, close candle, yang saya lakukan adalah saya menurunkan time frame ke time frame lebih kecil. Nah, ingat yang saya bilang tadi, time frame 1 jam berarti lower time frame-nya ada di 1 menit. Saya turunkan ke 1 menit. It's really interesting to see on a very wide scale people trying to remove pornography from the internet. It feels like almost like ripping the spine out of something, you know, given how much every element of the internet has been influenced. Ini tampilan di time frame 1 menit. Nah, it's just creating this. Itu kan tadi udah selesai, dia close tadi candle hijau itu di sini kan. Nah, yang kita lakukan setelah dia close di sini, ya, kita cari change of character. Nah, dari mana saya tahu ini change of character? Kita lihat dari struktur marketnya dulu. Pertama, kalau dia downtrend, ini kan ini adalah valid high. Kita bisa bilang di sini ya. Di sini, kemudian dia ambil low yang ini di sini, kemudian dia pullback high. Kemudian dia ngambil yang di sini, ini dia di sini, dan dia bikin ini dia ambil di sini, dia bikin high-nya di sini. Nah gini. Nah artinya ketika ini diambil, ya, ketika ini diambil, ini akan berpotensi di change of character, ya. Di sini titik change of character ya. Seperti ini, ya. Ini sebenarnya tadi di sini, karena low yang ini udah diambil sama di sini, ya, gitu ya. Nah itu posisinya seperti market structure. Nah ini setelah terjadi change of character valid, ya, ini break body bukan break wick, jadi dia valid, udah change of character. Kita tunggu
maka kita cari area-area yang I definitely identify as berpotensi bisexual untuk kita entry sebagai CRT di lower time frame. Nah, because I CRT feel like it's di lower super time frame broad. itu So I don't ada necessarily say that up front, but definitely that's something I ada identify modelnya as like 3. politically and Model pertama gender-wise. kita mencari apakah itu market struktur shift, perubahan The word struktur market. porn star or Yang sex kedua, worker doesn't really kita cari associate with my body fair type value gap atau at all. So a imbalance. lot of people are like Yang genuinely like, ketiga, oh, yang I terakhir kita didn't cari like order realize block. that women Nah, could do ketiga porn. model ini yang perlu kita cari. Kalau kita lihat, ini kan sudah model pertama udah masuk ya. Model pertama artinya People assume that perubahan like struktur I'm in it ya. for like Sudah berubah masuk. the Kemudian wrong kita cari lagi reason. nih potensi yang They're like, di bawahnya oh, dia. you're doing Nah, something oh that's ini ada super fair value gap di taboo sini, fair value gap and di sini. Ya. underground Nih, and fair value can't gap. be talked Mau about, diambil. but Nah, it doesn't cuma have to. setelah diambil fair value gap, kita lihat potensinya dia. People automatically assume I'm doing Apakah mainstream porn just because that's the di bawah fair medium value gap where ini I ada get kemungkinan akan liquidity swap? but Ada. in reality, Di I'm mana? just talking Di about sini. myself making little videos. Nah, ini. Just like a YouTuber basically. Ini adalah minor low yang terjadi. Jadi sangat berpotensi akan terjadi liquidity swap. Nah, apa yang terjadi? Liquidity swap terjadi. Terus diambil nih ke bawah. Nah, kalau diambil gini kita tunggu. Kita tunggu untuk terjadinya satu candle bullish. Ya, jadi ini candle bullish ini pertanda, jadi kita bisa masuk di sini. Ya, masuk di sini. Ya, masuk di sini kita kasih tanda warna pink. Warna pink garisnya agak berarti masuknya di sini kan. Setelah ini close candle kita masuknya di sini berarti. Kita pakai warna pink. Biar gak bingung. Oke, warna pink ya udah. Nah, kita balik ke time frame besar, cerita besarnya di time frame 1 jam. Nah, setelah terjadi kita tandai tadi area-area itu, maka kita ini dia pink di sini ya, biar gak bingung. Maka kita entry di sana ya. Nah, kita entry di sana. Ini garis pink yang tadi ya, kita entry di sana. Kita open posisi buy. Ya, nah ini sih di sini pink tadi kan dipasang pink, kita masuk entry. Stop lossnya di mana? Stop lossnya adalah di area ini. Weak liquidity-nya dia. Yang sebelumnya di sini. Ya. Week yang ini. Hapus dulu ya, biar gak bingung. Nih. Week yang ini adalah area SL kita. Low dari week ini. Gitu ya. Pasang SL di sana ya. Kemudian di mana target TP kita? Target TP kita itu adalah di range candle yang kita targetkan dari awal di sini. Candle range high. Oke, kita TP di sini, di atas ini. Ya, oke. Ini cukup gede ya. Jadi perbandingan 1 banding 3,8, 1 banding 4 lah, lumayan gede. RR-nya ya. Gitu. Nah, apa yang terjadi dalam perjalanannya? Dia akhirnya ngehit area high CRT yang di sini nih, dan di sweep ya. Oke ya, jadi seperti itu. Oke, jadi kurang lebih demikian. Semoga bisa dipelajari bersama. Kalau ada yang tidak cocok atau tidak sesuai, silahkan komen di kolom komentar, kita bahas bareng-bareng. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Have a great trading today. See ya.